Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita masih dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kami masih bisa kumpul di sini dan alhamdulillah kita udah ganti pakaian di sini, kita udah makan bareng sama Tinggir. Cuman mohon maaf banget kita nggak bisa record. Sekarang Tinggir juga udah saya ganti pakaian. Di sini Tinggir menanyakan katanya masjid di mana gitu. Makanya niat saya malam ini mau ngajak Tinggir ke rumahnya Simbah Masjid, di mana masjid itu dirawat di rumahnya Simbah. Dan ini kita mau berangkat, kita openingnya emang di sini depan rumah kita udah wis dikancing kabeh Mas ya, Mas. Kita udah dikunci, lampu udah dimatiin. Nanti kita lanjut di rumahnya Masjid. Oke, kita lanjut langsung aja Mas ya. Ya Mas. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah misi kita semua telah selesai, di mana Tinggir kembali dengan selamat. Dan tadi juga sebelum record kamera udah berpeluk kangen ya Mas ya. Biasa Tinggir kalau ketemu tuh nggak lupa sama yang sudah diajarkan, di mana salim sama saya, sama Mas Yanto, sama yang lebih tua. Dan saya juga menyampaikan di mana saya masih belum dapat mengikuti explore tim Terus Raras dan Mas Yanto juga. Mohon maaf belum bisa menghibur teman-teman sekalian semua. Tapi ini Tinggir nggak luka sama sekali ya Mas ya. Enggak. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk tim Terus Raras dan Mas Yanto dan saudara Abid semua yang mendoakan yang terbaik untuk kita semua dan mendoakan kesembuhan saya sangat terima kasih untuk doa-doa kalian semua. Sebenarnya udah dari kemarin malam mau tak bawa sini Mas. Cuman kan keadaan kita tuh masih ya kotor, masih dalam keadaan habis dari hutan tuh Mas. Iya. Terus itu saya langsung mampir ke base camp. Di situ tim Terus Raras juga udah ganti pakaian, kita udah makan bareng sama Tinggir. Di situ Terus Tinggir cuma nanyain Maji aja, Maji mana. Iya. Udah tak bilangin besok malam aja tak anterin ke rumah simbahnya Maji. Maji Terus di sini. Tadi siang Mas Yanto telepon itu ya. Saya takutnya gini Mas, nanti tiba-tiba tak bawa sini Simbah sama ibu sampean kaget. Sebelumnya sudah sopo ini. Sebelumnya saya sudah sampaikan Mas Yanto untuk ibu saya dan simbah saya kalau Tinggir itu nanti akan sowan ke sini Mbah, Bu. Jangan kaget, nanti takutnya kaget malah histeris kan, malah nggak enak sama tetangga. Dan sudah saya jelaskan semuanya untuk kurang lebihnya. Akhirnya ibu sama Mbah juga udah mengerti dan tadi sempat kaget juga pas masuk sini kan. Sempat ketawa-tawa. Tinggir udah ketemu nih, mau ngomong apa? Kangen katanya. Kangen udah ngomong sini kalau kangen. Enggak, masih nanya. Kamu tuh diapain di sana? Dia tuh katanya tadinya dibujuk Mas. Terus ditawari apa? Ditawarin hidup enak. Terus gimana? Terus kamu mau aja ikut gitu? Kan nggak ada Mas Jaya sama Mas Yanto di situ. Ditawarin hidup enak kamu mau? Oke, terus akhirnya apa yang kamu dapat? Kamu disandra. Tujuannya disandra tuh kamu tahu nggak mau diapain? Nggak tahu. Cuma kamu di sana sempat disiksa nggak? Apa itu cuman manipulasi iblis itu Mas? Iya. Kalau dari mata Tinggir yang telah saya lihat di sini, itu kan siapa Brajakara kan sempat membongkar semua isi niat dari si iblis itu Mas. Iya. Untuk menyerahkan ke
kerajaan Songgolangit. Jadi tingkir itu adalah seserahan atau bahan yang akan diserahkan ke kerajaan Songgolangit, di mana si iblis itu kan ingin menempati kedudukan tertinggi di sana. Dengan membawa iblis, dengan membawa si tingkir, si iblis itu akan mendapat sebuah kedudukan di sana. Tapi ya gitu, liciknya iblis itu melebihi Brajacara. Itu yang disampaikan Brajacara pada waktu itu sebelum saya sakit. Jadi tingkir itu mau diserahkan, tapi untuk diapakan nggak tahu saya. Karena tingkir juga nggak tahu di sini. Tingkir hanya tahu akan diberi kemakmuran, kehidupan yang enak di sana. Terus tingkir tergiur tanpa berpikir panjang. Tingkir mau. Yang pasti tingkir itu punya kelebihan yang dimana tidak dipunyai oleh Iya, raja. benar. Dan ada satu juga. Ada satu unsur kelebihan di mana yang di situ itu tidak dimiliki orang lain, Mas. Cuman dari mana saya juga nggak tahu. Kenapa harus tingkir gitu? Ya, kamu punya kelebihan apa? Buah piye tuh, Ki? Lah Kalau kamu bisa nunjukin kelebihan. Nangkep iwak. Nangkep ikan udah jelas. Nangkep burung udah jelas. Nangkep janda pernah kamu? Janda nggak tahu, Mas. Oh, kamu pengen tahu janda? Nantilah gampang ya. Kalau masih udah sembuh tak tunjukin. Kenapa harus saya sembuh? Iya kan ini, Mas. Kan saya spesialis janda, Po. Ya enggak lah. Kan situ kan paling ini, Mas. Paling apa ya? Antusias. Ih, Iya. kok aku toh yang sing janda-janda iki? Saya tak minum sih ya. Ya, kamu nanti nginep sini aja. Mohon maaf ini belum sempat nyuguhin loh. Sini aja. Nanti disuguhin ya. Gak apa-apa lah, biarin, Mas. Kamu nanti nginep sini, jagain masjid. Biar masjid Iya, ada tidur. temennya. Tidur sini. Tapi boleh nggak sama si Mbak? Boleh nggak, Mbak? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Kasih izin. Sama ibunya Nanti- boleh ya, Bu ya? Boleh biar kita malah lebih kenal sama tingkir ya. Iya. Kayaknya orangnya baik tuh. Ya. Baik, dari di video-video kan Mm. ibu sama mbah kan cuma bisa lihat di dalam video. Iya, Ini. kayaknya Sekarang kalau jadi orang bisa ngomong kayaknya santun. baik. Terus kalau ketemu juga salim. Sebenarnya kalau bisa ngomong juga dia bisa mengucapkan salam, tapi nggak bisa ngomong. Apa ini, Mas? Nih kita ketemu sama Ki Senopati, coba minta tolong Ki Senopati kali ya. Untuk dilancarkan bicaranya. Oh, kasihan loh. Iya. Ya tapi gitu sih, Mas. Ki Senopati itu tidak bisa dipanggil, tidak bisa dikira-kira kapan datangnya. Secara tiba-tiba aja. Tapi ya itu, dengan dentuman kayak jatuh dari langit atau turun dari langit itu adalah tanda-tanda Ki Senopati datang. Meteor. Kayak meteor dem gitu. Terus kamu nanti sementara sama masjid di sini dulu, nggak usah ke base camp. Biar masjid di sini juga ada temennya kamu juga ada temennya Mas C. Nanti kalau untuk makan paling Simbah yang masak sama ibu. Oh, kamu bisa gaya wong kowe iwak mentah mbok pangan kok nek ora tak ajari masak po iso. Nah, nanti diajarin sama si Mbak. Pinter sih, masakan enak. Pokoknya Mbah Simbah tuh kalau bikin soto kok enak. Soto itu apa ya? Soto ya sama soto. to. Promo. Soto itu makanan di mana kuahnya itu banyak, airnya banyak, sayur, ayam. Kamu nek ayam mbok brakoti entah ngono ki to. Nek wis disuwir-suwir sik dimasak sik. Ya. Ngerti ora kok? Gak ngerti. Duh, iya sih. Nanti dijelasin sambil praktek baik, ben ngerti. Nanti minta ajar Mbah ya. Itu Mbah, ini ibu saya. Ya. Yang penting kamu jangan kabur-kaburan ke hutan dulu. Kamu jangan ini masih bahaya buat kamu. masih genting. Nanti kalau udah aman kamu mau bebas ke hutan lagi nggak apa-apa.
Tapi kamu jangan sekali-kali lagi tuh nurut ya kalau diajak siapa-siapa yang ketemu di hutan itu. Mau diiming-imingi yang enak, mau diiming yang gimana jangan mau. Kalau belum ketemu masih orang itu kamu jangan percaya. Ya entah orang, entah sosok, itu jangan mau, bahaya nanti buat kamu. Tapi gini Mas, setelah leburnya raja siapa namanya? Saya juga Nggak tahu ya. nggak sempat ini Mas nanya-nanya. Karena di situ emang waktu saya lihat dan mendapat laporan dari Mas Yanto emang genting banget. Orang tiba-tiba itu Mas Tri itu kan yang pegang kamera kan Mas Tri. Tiba-tiba keserang, saya nyelamatin Mas Tri, saya pegang kameranya, udah di situ rajanya terus muncul ya. Jadi di situ saya sempat negosiasi sebentar, dimana saya cuma pengen kembalikan si Tingkir teman saya. Dia nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba langsung menyerang. Iya. Dari situ nggak ada negosiasi, langsung saya serang balik. Karena dia tahu tujuan kalian itu merebut Tingkir, dimana Tingkir itu adalah orang atau manusia. Bahkan kalau dibilang manusia juga Tingkir punya kesaktian yang di luar nalar sih. Iya. Itu mempunyai kelebihan dimana yang bisa dibuat kebutuhan oleh sang raja itu, dimana kelebihan Tingkir itu tidak dapat dimiliki oleh orang-orang lain. Iya benar. Dan dia di situ udah tahu tujuan kalian dan langsung menyerang kalian di situ tanpa basa-basi, tanpa negosiasi. Tapi alhamdulillahnya saya nggak sendirian. Alhamdulillah ada bantuan dari tim Telusur Alas dari dan kodamnya mereka masing-masing. Dan tim Telusur Alas hebatnya, secara nggak sengaja itu dan berjalan begitu cepat itu mereka mendapatkan kodamnya masing-masing, dimana mereka mendapatkan itu di tengah hutan itu. Itu anugerah. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Anugerah terindah. Tinggal kalian itu apa ya, koyok matengin awakmu dewi, biar bisa ngontrol kodamnya masing-masing. Dan satu lagi, jangan mengharapkan. Kalau misalnya ada sesuatu yang penting nih, Mas Wahyu, Mas Tri, dan Mas Gindon, kalian jangan mengharapkan nanti kodamku kok teko-teko. Dan mereka nanti akan datang dengan sendirinya tanpa kalian minta, tanpa kalian ngarep-ngarep. Kalian ngarep-ngarep kayak gitu, kayak seakan-akan kalian tidak percaya dengan diri kalian sendiri. Buri-buri. Apa? Ngarep-ngarep, buri-buri. Oh iya. Buri-buri. Berharap Mas. Iya, berharap. Jadi ngarep-ngarep itu berharap. Tidak boleh berharap. Iya. Bolehnya buri-buri. Belakang-belakang. Ya kan ngarep-ngarep. Buri-buri. Gitu Mas. Sekarang Mas tak tinggal ngumpet aja lah. Iya. Jadi kodam kalian itu termasuk Wahyu. Wahyu itu suka. Itu Mas Wahyu. Enggak, maksudnya Wahyu itu anugerah gitu. Kalau Wahyu ini kan Wahyu suka gitu maksudnya itu. Wahyon, kalau Jawanya itu Wahyon. Iya. Besok kalau Mas Tri udah sembuh, cari ikan di sekali ya. Biar Masakin ya. biar dimasak sama ibu. Iya. Oh. Tingkir yang masak lah. Ya, katanya enak kalau masak ya. Oh, Mas Yanto yang masak ya? Gampang nanti. Yang penting di sini masih cepat sembuh, cepat pulih kembali, sehat seperti sedia kala. Iya, amin. Banyak loh Mas yang nanyain itu, teman-teman saudara-saudara semua. Kapan bisa eksplor lagi sama Mas itu? Iya. Biar Jadi- benar-benar pulih Mas ya. Jadi saya infokan di sini, saya itu terindikasi infeksi usus teman-teman, dimana untuk sementara ini saya dianjurkan oleh dokter untuk rawat di rumah dulu, menghabiskan obat-obat ini. Kalau tidak ada perubahan atau kesembuhan, mungkin saya akan dibawa ke rumah sakit lagi, dimana akan mendapatkan perawatan intensif yang lebih lanjut lagi. Dan kalau misalnya di situ saya terindikasi tetap tidak ada perubahan, akan di ronsen apakah ada luka di dalam usus saya, dan kalau ada luka mohon doanya, saya akan menjalani operasi, tapi mudah-mudahan tidak ada luka dan bisa sembuh sebelum Amin. obat ini habis ya teman-teman ya. Doa teman-teman semua, saudara semua.
Mas Jo cepet sembuh, Amin. Amin. biar bisa ngumpul lagi sama tim, explore lagi. Iya, tiada kata lebih yang bisa saya ucapkan selain terima kasih kepada saudara-saudara semua yang selalu mendoakan yang terbaik untuk saya dan orang-orang terdekat saya ini. Saya juga nggak bisa membalas apa-apa untuk kalian dan tidak bisa mengucapkan terima kasih untuk satu persatu untuk kalian. Sampai Mas Re aja telepon, Iya, sampai nggak ini mau cepet pulang katanya. iya Mas Re, Mm-mm. dimana masih menjalani Ngabarin, terus studinya, gimana Mas J. sekolahnya, dan Mas Re pun di situ ingin cepat-cepat pulang nengok saya dan ikut membantu Mas Yanto. Kata saya, jangan dulu, selesain dulu sekolahmu. Kalau udah benar-benar selesai dan dimana kamu udah bisa kesini, baru kesini nggak apa-apa, yang penting sekolah dulu. Itu Mas ngebet pengen kesini, pengen bantu Mas Yanto, pengen ketemu Mas Ray. Itu udah ketemu tim Telusur Alas belum sih? Belum. 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 Ya Mas Ray itu adik kandung saya Mas. Dan kebetulan Mas Ray itu sebenarnya juga dulunya tuh penakut tapi iseng gitu loh. Pernah ada di satu momen Mas Ray itu penasaran dan masuk ke dalam rok kuntilanak, dimana dia mendapat akibatnya dia tuh nggak bisa lepas dari rok kuntilanak itu, tapi kuntilanak itu langsung pergi begitu saja. Pas saya lepaskan, kayak Mas Ray itu penasaran rok kuntilanak tuh dalamnya tuh kayak apa, apa kayak manusia apa piye. Ini mlebu roke yo Mas. Oh, mlebu udah sih Mas. Nek terus kancing kayak kekancing lho. Kowe ndak pawang kowe. Ngawur ya Mas Ray ya. Ya gak melu Mas. Guru melu aku. Aku nembe cah loro iku Mas. Oh iya, baru berdua ya, saya belum ikut ya. Heeh. Wah, ada aja Mas Ray ya. Dibilang nekat ya nekat, tapi bocahku yo sembrono ya sembrono, tapi wani-wani angas Mas nek wong Jawa iku. Yo wani, yo wedi, yo penasaran ngono. Lah nek mlebu ra sama turu terus piye? Iya Ora akhirnya kantil Iya. Ngawur Mas Ray ya. Mas Ray aja ngawur-ngawur kuwi. ya nanti suatu saat nanti Mas Ray akan ketemu tim Telusur Alas. Ya amin. Iya Mas. Doakan aja biar cepat lulus dengan nilai yang bagus. Iya. Just sebentar lagi kok ini. Mungkin seumuran karo Seumuran Mas sama Gendon Mas kali. Gendon. Iya Mas Gendon. Emang Mas Gendon umur berapa sih? 17. 17. Mas Tri Saya 20. 20. Mas Wahyu Banyak Pak. banyak. Dan tua. Saya 16. 12. Iya. Oh iya. Banyak berapa Mas? Anakmu 17. Karo anak itu anak. Itu kakak saya, Bu. Bukan anak. Masa anak saya udah umur Yo nek 20. 17 berarti yo sak Mas Aan kali. Seumuran sama Seumuran Mas dengan Gendon. Mas Iya. Mas Gendon. Ini kan kadang juga Raihan PKL 18 dia. jalan PKL. 19. Oh 18 mau ke 19 Mas Ray. Berarti lebih tua Mas Ray dari Mas Gendon ya. Setahun. Pikir berapa umurnya ya? Tingkir nih kira-kira dari 100 Nol. berapa ya? 100. Nol. Ini kira-kira berapa ya nih tingkir nih Mas? Kemarin tak kira-kira itu sekitar 18-an juga. 18-an juga ya. Tercariin aktor Mas. Oh sih, Bu. Diurus ning anu, Anaknya dicapil. siapa Mas? Ning anake sapa? Yo bingung ya. Arep golek Pak Mbok isik iki. Kowe di orang tua sih enggak sih? Punya orang tua enggak? Wis garis siji kok Mas. Oh iya, tapi udah enggak ada. Ya. Wis gak ono kabeh. Itu kan dia tinggal sama Simba. Terakhir kan karo Simbah iku. Tapi orang tua sempet tahu nggak? Siapa tahu dia sempet tahu orang tuanya. Heeh. Kamu dulu tuh tahu nggak ibu bapak kamu? Tahu. Tapi sedikit tuh. Ya informasinya dari almarhum Simbah kakeknya. lebih ke Simbah sih, kakeknya itu. Cuman kita juga belum pernah ketemu sama almarhum apa kakeknya itu. Ya, saya sangat terima kasih untuk Mas Wahyu, Mas Tri, dan Mas Gendon telah membantu misi untuk melanjutkan misi Abicus dan menemani Mas Yanto.
Mungkin tanpa doa saudara-saudara semua dan bantuan dari tim telusur alas, Mas Yanto tidak dapat menyelesaikan misi ini. Iya. Bahkan kalau saya berdua sama Mas Yanto pun belum tentu dapat menyelesaikan. Bisa. Karena memang ini udah jalan Allah yang sudah dirancang oleh Allah, begitu berliku-liku, di mana saya harus diberi ujian, di mana saya diberi sakit, dan delalah ada tim telusur alas yang turut membantu. Delala. Delalah itu kebetulan. Kebetulan. Wih, betul. Aduh, si keringan Kering-keringen itu kesemutan. maaf ya teman-teman, bosone campur. Campur aduk. Iya. Tingkirnya ketawa loh. Apa ngerti? Orang ngerti loh. Kebetulan Ngerti tapi guyu. Kebetulan ada tim telusur alas yang ikhlas membantu Mas Yanto menyelesaikan, dan sampai Tingkir pun sekarang ada di sini itu berkat kalian semua dan teman-teman semua. Iya. Saya sangat berterima kasih banyak untuk Mas Wahyu, Mas Ri, dan Mas Gendon. Sama-sama. Mas. Ya ini mungkin untuk sementara ini Tingkir biar di sini dulu aja, Mas. Mas. Nah, tadi kan niat saya, kenapa saya ngantri ke sini malam? Yang pertama tujuan saya itu biar nggak lihat warga Ya, sekitar. lebih ke situ. Nah itu tujuan saya kenapa malam. Terus yang kedua, saya juga mau nitipin Tingkir dulu di sini. Mm-mm. Karena kalau nanti tak taruh ke base camp, ya tahu sendiri Mas, saya Iya, kan nggak menetap di base camp. lebih Saya ini. punya keluarga, punya anak istri. Jadi lebih baik Tingkir di sini dulu. Nanti kalau misalkan Mas Ji udah sehat pulih kembali, kita balikin Tingkir bareng-bareng ke hutan. Hutan. Di mana hutan itu udah aman. Udah aman, steril. Nah, habis ini saya langsung ini aja Mas, pamit. Nah nanti saya mau nganterin tim telusur alas. Ya wis mungkin dikata ya, Mas. Nah, Mas, Ini ucapkan salam ya. katanya, Ucapkan salam ya. Oke, Mae juga wis nganu wis ke kamar mandi hari ini ning toilet tadi. Oke teman-teman, saya rasa Astagfirullahaladzim. Ada api motor bengkel, Mas. Mas, iki tolong go Mas. Sini Mas.